Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ketemu lagi para sahabat Muslim. Sudah lama kita tidak bertemu, sudah lama kita tidak berjumpa di program-program As-Salim Nasional, ya, Masya Allah. Dan bulan Ramadan ini, Alhamdulillah, kita mempunyai program yang kita sebut dengan As-Salim Ramadan Planner, Masya Allah. Baik, Masya Allah, hari ini kita kedatangan guru kita, Ustadz Fahmi Sodri, yang akan memberikan sebuah materi yang luar biasa. Masya Allah, sebelum nanti kita sapa beliau, insya Allah kita akan mulai kajian Ramadan ini. Dan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, penuh kemuliaan, insya Allah akan mendapatkan banyak kekuatan dan akan diberikan banyak sesuatu yang bisa menguatkan kita untuk kembali kepada jalan dakwah dan insya Allah kepada ketaatan. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi senang sekali hari ini di petang sore menjelang berbuka puasa, ini sudah masuk ke hari yang ke-7, insya Allah kita akan kedatangan guru kita yang luar biasa, sudah lama tidak berjumpa di channelnya As-Salim. Sore ini kita akan membahas dengan satu tema yang luar biasa, yaitu tentang bagaimana keberkahan mendapatkan rezeki dengan suatu bisnis yang halal. Ini menarik sekali karena bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan sesuatu yang menggugah kita, sesuatu yang membuat kita itu punya semangat bagaimana kita mendapatkan ridho Allah, bagaimana kita mendapatkan keberkahan Allah. Dan tidak jauh-jauh bahwa setiap hari kita mungkin mengkait rezeki, kita mencari keberkahan. Dan sore ini, petang ini, kita sekali lagi kedatangan guru kita yang sudah sangat kita rindukan. Mungkin sudah sekitar beberapa setahun lebih mungkin kita tidak berjumpa. Baik, langsung saja kita sapa guru kita, Ustadz Fahmi Sodri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya agak deg-degan nih karena nih setelah sekian lama gitu tidak berjumpa dengan Ustadz Fahmi nih di channelnya As-Salim. Masya Allah. Ini Ustadz bersama keluarga di Depok atau mungkin di kampung Ustadz? Mungkin sudah sedang berada di Depok. Masya Allah, kembali ke teman-teman Depok, Masya Allah. Baik Ustadz, ini menarik sekali. Hari ini atau petang ini kita membahas suatu tema yang tentu kita sebagai seorang pengusaha Muslim, kita sering mendapatkan yang namanya keberkahan dan suatu bisnis yang halal gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang hijrah, banyak teman-teman yang berikhtiar bagaimana mendapatkan bisnis yang halal, bagaimana mendapatkan usaha-usaha yang tentu syarat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu Ustaz. Nah, baik, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh tentang materi ini, mungkin silakan Ustaz kalau ada mau yang disapa-sapa, mungkin teman-teman sahabat kita di As-Salim seluruh Nusantara Ustaz. Monggo Ustaz. Ya. Sapa dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, ini kita bisa berjumpa kembali ya dengan Mas Wicak. Nah, ini luar biasa. Kita sudah jarang ini ya. Ya, karena betul Ustaz. Bukan masing-masing. Ya, sahabat-sahabat As-Salim seluruh Indonesia, semoga bisa menjalankan Ramadan ini secara maksimal dan optimal. Dan benar-benar nanti di akhir Ramadan, dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin sebagai Mas Wicak, Ustadz Wicak. Nah,
luar Masya biasa. Allah. Ini pemantik yang luar biasa gitu, karena apapun itu Ramadan ini menjadi semangat yang luar biasa untuk kita dengan penuh ketaatan gitu. Tapi gini Ustadz ya, ini kan sering terjadi ya, maksudnya Ramadan ini setelah berlalu begitu saja ya, maksudnya tidak membekas gitu Ustadz. Ya mungkin kita saya kemarin sempat upload juga di medsos saya gitu kan, saya foto satu suasana Eee, tarawih hari pertama, malam pertama gitu di masjid kompleks saya. Sebegitu penuhnya Ustadz, sebegitu riuh, berdesak-desakan, bahkan mau nyari sof aja susah gitu. Kalau terlambat sedikit aja nggak dapat tempat gitu. Padahal itu bisa menampung banyak sekali gitu dan itu sering kita rasakan di awal-awal puasa, di tarawih pertama, kedua, mungkin sampai 1 minggu. Tapi biasanya setelah 1 minggu, 2 minggu, softnya udah maju, Ustaz. Apakah ini juga sama di tempat-tempat yang lain juga, Ustaz? Ini kan contoh aja bagaimana, apa ya, semangat itu kadang cuma atas perasaan gitu, Ustaz. Bagaimana menyambut Ramadan ini karena perasaan, apa ya, ya Ramadan, mencium bau-bau surga, tapi faktanya setelah Ramadan berlalu, selesai, mungkin, tingkat atau grade, ibadah kita itu mungkin jauh berkurang, Ustaz, bahkan termasuk ketaatan yang lain gitu juga, Ustaz. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Atau bagaimana ini sebaiknya gitu? Eh, Rasul itu pernah mengingatkan kepada kita sebenarnya berkaitan dengan fenomena itu. Hmm, Al-imanu yazidu wa yankus gitu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. hmm, Nah, makanya ini kita diminta memperbaharui jadidu, ya kan, memperbaharui imanmu itu dengan apa? Memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu diantaranya ya karena apa? Ya namanya manusia itu suatu hal hmm, yang biasa. Dan jangankan begitu gitulah. Pernah Sayyidina Abu Bakar itu pernah menyampaikan kepada Rasulullah, "Wah, Rasul, ini saya eh, kalau dekat dengan kau, wah, terasa iman itu kuat hmm, sekali. Nah, tapi kalau jauh kok kayak ada goyangan-goyangan kan kayak gitu. Padahal kan eh, keimanan Abu Bakar ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Rasulullah karena tidak pernah menolak apa yang disampaikan oleh Rasul. Termasuk peristiwa Masya Allah. yang itu Hmm, sebenarnya mungkin dianggap mustahil dan banyak dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, justru Sayyidina Abu Bakar itu menerima dengan penerimaan yang luar biasa terhadap peristiwa tersebut. Tapi beliau itu pernah hmm, juga mengadu begitu kepada Rasul. Ya, apalagi kita ya, hmm. usia. Betul betul, Ustaz. Di sini nih perlunya circle yang memang Hmm, bisa selalu mengingatkan kita gitulah. Saling hmm, mengingatkan, saling mensupport. Dan semuanya itu eh, perlu juga inisiatif yang kuat dari diri kita. Gitulah. Ada kuatur ruhiyah lah. Ya kan, kalau tanpa kuatur ruhiyah, dorongan internal untuk mendapatkan ridho Allah, ya mungkin agak sulit kita itu untuk bisa memenuhi itu semua. Begitu kira-kira. baik. Ya Ustadz, saya pernah dengar juga ya, mungkin kisah Abu Bakar ya. Ini sahabat Rasul yang paling senior dan paling mungkin ketaatannya melebihi yang lain kan, Abu Bakar ini ya. Bahkan pernah diuji keimanannya waktu sholat itu Ustadz ya. Kira-kira khusyuknya seperti apa gitu kan, itu aja masih ada sempat gitu, sekilas terpikirkan sesuatu yang lain gitu. Ini luar biasa gitu, apalagi kita-kita yang sudah bergelimang dosa. Lebih ke saya Ustaz, bukan bukan kita, kita Ustaz. Bukanlah, lebih ke saya gitu. Baik Ustaz, ini menarik ya. Sesuai dengan tema, ini tadi kita sampaikan bahwa menyangkut atau tema kita adalah petang ini adalah keberkahan untuk mendapatkan rezeki dengan bisnis atau usaha yang halal gitu Ustaz. Nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan penting bagaimana para pengusaha muslim di As-Salim atau sahabat Aslim dan juga mungkin di luar sana yang mungkin masih
masih jauh dari kata hijrah gitu. Jadi yang pertama gini Ustadz, sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya sih apa sebenarnya makna keberkahan dalam rezeki ini Ustadz? Ini mungkin nanti akan memudahkan kita memahami apa pertanyaan-pertanyaan berikutnya Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita suatu doa yang sangat luar biasa. Ini seperti doa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut, yaitu taubat setelah maut, wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berilah kepada kami keselamatan di dalam agama. Ya kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Terus ditambah lagi, wa afiatan fil jasad. Atau afiah, kesehatan di dalam jasmani kita. Wa ziyadatan fil ilmi. Dan juga di situ kita meminta kepada Allah ilmu yang senantiasa bertambah. Wa barakatan fil rizki, bertambahnya keberkahan di dalam rizki. Wa taubatan qoblal maut, ya kan? Taubat, kita itu diberi kemudahan oleh Allah untuk taubat sebelum kematian. Wa rahmatan indal maut, dan rahmah, kasih sayang Allah ketika kita dalam proses sakaratul maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan juga ampunan setelah kematian. Ini semuanya hal yang dibutuhkan oleh kita. Masya Allah. Ini Masya Allah. doa yang sangat komplit, ya kan? Disebutkan kan kita berdoa wa barakatan fil rizki. Memang di dalam doa yang lain wasi'an mubarakan, ya kan? Rizkon wasi'an mubarakan. Rizki yang luas dan juga berkah. Kembali lagi tadi, ar-rizku biadillahu wahdaya. Rizki itu memang sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana rizki yang berkah itu? Kalau kita kembali bicara masalah berkah, berkah itu dimaknai sederhananya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi justru dengan rizki-rizki yang diberikan kepada kita, itu kita justru bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. Cuman kembali lagi, jangan kita menganggap yang namanya rizki itu hanya yang berupa harta atau berupa uang. Karena tadi, betul, Ustaz. Kesehatan, ini saya bisa ketemu sama Ustadz Wicak saat ini, ngobrol. Ini Masya Allah, ini rizki yang luar biasa, ya kan? Dan rizki yang paling utama, pemberian Allah kepada kita yang paling utama, yang patut kita syukuri itu, kita masih diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Amin. Amin. Prioritas sebenarnya dibandingkan 7 miliar manusia di bumi ini, hanya sekitar 1,5 sampai 1,6 miliar saja yang disebutkan beragama Islam. Nah, itu yang disebutkan beragama Islam. Masih terbagi-bagi lagi kan, bagaimana kualitas amannya itu. Nah, itu suatu hal yang luar biasa, ya kan? Kita bayangkan kalau toh misalnya sakit kan butuh biaya yang sangat besar itu kan. Kalau toh misalnya harus sakit atau segala macam. Nah, itu di antara beberapa yang kita pahami berkaitan dengan keberkahan. Jadi apa-apa yang diberikan Allah kepada kita yang berupa rizki, baik kesehatan, harta, ataupun juga sahabat yang baik, yang sahabat keluarga yang Masya Allah, yang mungkin sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan, anak-anak yang soleh, kemudahan untuk bisa Insya Allah. sangat luar biasa kan kayak gitu. Di antara
hal-hal yang menunjukkan keberkahan dari rezeki tersebut, ya kan. Jadi dengan apa yang kita peroleh itu kita bisa diberi kemudahan oleh Allah untuk semakin banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya Mas Wicak, ya kan. Masya Allah, baik Ustadz. Saya kemarin sempat komen di Facebooknya Ustadz ya. Ustadz buat status seperti ini. Apa jadinya kalau saya ini tidak dalam jamaah ini gitu? Itu buat saya mengena sekali Ustadz. Dan itu pertanyaan yang sama dalam hati saya dalam akhir-akhir bulan atau bukan bulan lah, maksudnya akhir-akhir ini gitu. Selama ini saya menjalani kehidupan tuh luar biasa gitu. Saya bersyukur sekali, bahkan saya kemarin sampaikan sempat merebus sendiri juga gitu. Nggak pernah menyangka gitu kan dalam saya bisa masuk ke, walaupun ibaratnya masih sangat sedikit sekali kontribusinya, tapi bisa menjadi bagian dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berdakwah demi tegaknya Islam yang mulia ini Ustaz. Ini mungkin keberkahan yang sifatnya juga luas tadi Ustaz ya, rizki, tapi kan tidak berupa harta, tapi ini berupa rizki yang mungkin jauh lebih mahal dibanding dari apapun gitu Ustaz. Masya Allah, tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa keberkahan itulah bertambahnya kebaikan gitu. Karena semakin banyak harta, kalau tidak tambah baik ya berarti bukan rezeki yang berkah gitu Ustadz ya. Mungkin malah akan mendorong kita kepada kemaksiatan dan juga mungkin masuknya nanti kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Ini kan dunia ini serba kompleks hari ini tuh. Bahkan dikatakan ini udah akhir zaman gitu. Jadi mungkin untuk kita bisa memilih usaha yang halal atau usaha yang haram ini mungkin orang sebutnya beda-beda tipis gitu Ustaz. Atau nyari yang nyari yang haram aja susah apalagi halal, ada yang bilang begitu gitu kan. Aduh, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu disampaikan begitu karena sebenarnya Allah ini maha luas, maha kaya, maha sempurna dan memberikan rezeki dan tinggal bagaimana pilihan kita gitu. Ini pertanyaan saya adalah, menurut Ustadz bagaimana sih masyarakat hari ini? Apakah sudah sadar dengan usahanya yang halal ini Ustadz? Atau sebenarnya beliau ini juga, mereka itu belum sadar usahanya ini masih banyak subhatnya, atau yang penting sering ya, terus terang saya kebetulan tinggal di komplek yang 100% Muslim Ustadz. Tapi faktanya nun sewu ya, nun sewu. Itu banyak yang masih menggunakan riba Ustadz untuk ya nun sewu, cicilan rumah dan sebagainya gitu. Jadi kan ini tidak mencerminkan tadi bahwa Ustadz tadi menyampaikan jumlah Islam di dunia itu ada sekian miliar, mungkin 2 miliar lebih gitu kan. Tapi faktanya kan tidak mencerminkan bahwa yang banyak ini adalah sudah menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustadz. Ya, ya ini memang luar biasa ya. Saya ini ada ilmu yang bermanfaat dari Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ali Yafi, mantan Ketua MUI. Itu tahun 1998 kita undang itu untuk membahas masalah tafsir Quran. Waktu itu acara di Bogor ya. Beliau itu sempat menyampaikan begini ya, upaya sekulerisasi yang terjadi di Indonesia. Jadi beliau menyampaikan begini, yang pertama diputus itu urusan vertikal katanya. Yaitu dulu kan memang kita lihat berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh Hamengkubuwono, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, bagaimana kaitan Jogja, terus sebelumnya itu Demak, dengan Raden Patah dengan kekhilafahan Turki Utsmani yang beliau pernah menyampaikan dalam KUII 2015 itu kan. Jadi bagaimana peran negara itu cukup kuat ke bawah, termasuk juga di dalam penerapan hukum Islamnya. Apa yang dilakukan oleh penjajah waktu itu Belanda ya, yaitu memutus urusan vertikal antara raja, ya kan, sultan-sultan di Nusantara itu
diputus dengan rakyat, apa yang diputus di antaranya berkaitan dengan undang-undang hukum pidana, Hmm. dengan undang-undang hukum pidananya. Apa yang dipakai ayat Hmm. undang-undang hukum pidana yang dikeluarkan oleh para penjajah, yaitu Belanda, yang memang itu sumbernya dari hukum-hukum di Prancis kan kayak gitu. Itu diantaranya ya. Hmm. Jadi Betul, Pak. vertikal. Nah, terus yang kedua, setelah urusan vertikal, ini kan kalau di dalam sistem pemerintahan Islam itu kan fungsi khalifah Pak Sultan cukup kuat ya di situ, dan juga bagaimana sistem kodi apa segala macam pengadilan ini juga luar biasa kan di dalam proses penerapannya, dan itu didasarkan kepada nas-nas Al-Qur'an, nas-nas syariat Islam di situ disesuaikan dengan apa didasarkan kepada syariat Islam. Nah, terus langkah kedua, setelah proses vertikal ini diputus, maka hubungan antar masyarakat juga mulai disekularisasi. Nah, apa diantaranya? Dengan penerapan hukum dagang, kan ada hukum dagang, termasuk juga mereka mengenalkan bank apa segala macam, termasuk juga mengenalkan koperasi apa seperti apa yang Nah, mereka kan, nah, termasuk juga betul, kan Ustaz. salah seorang proklamator kita itu kan disekolahkan ke Belanda khusus untuk diantaranya belajar bagaimana ilmu ekonomi. Nah, ya otomatis memang penerapan ilmu ekonomi di situ didasarkan kepada ekonomi sekuler kapitalis lah di situ kan. Kadang disebut kerakyatan tapi ya rakyat seperti apa kan kayak gitu. Nah, itu yang Betul, betul, Ustaz. sehingga upaya sekularisasi itu terjadi, masyarakat itu hanya disisakan yang berkaitan dengan agama itu di KUA itu hanya urusan nikah, talak, dan waris mungkin kalau toh ada yang mengajukan kayak itu. Tapi justru KUA itu lebih fokus kepada nikah dan talak. Kalau untuk hukum-hukum Islam yang lain kurang lah. Lah dari situlah kita melihat bagaimana proses sekularisasi sehingga di dalam aktivitas muamalah maupun juga upaya-upaya mencari rizki dari kalangan kaum muslimin, bisa saja mereka tidak tahu atau mungkin berusaha untuk tidak tahu. Nah, itulah. Nah, ini yang kita lihat ya. Nah, Betul. atau ada upaya juga di antara mereka ikhtiar untuk mengislamisasi sistem ekonomi yang ada saat ini dengan apa yang disebut dengan mungkin dilakukan proses penerapan ekonomi syariah. Ya ini yang kita lihat ya, fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya memang kalau toh tadi jangankan mencari yang halal, yang haram pun juga susah. Ya ini dari cara berpikir yang tadi sekuler, yang mereka melihat bahwa ya sudah yang penting uang mau halal haram, ya terserah kayak gitu. Itu terserah nanti. Padahal sebenarnya dengan harta yang haram ini Rasul itu pernah mengingatkan ya kepada kita di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Rasulullah SAW bersabda, lam yujibka imro'un kasaba malan min haramin. Janganlah membuatmu takjub, jangan sampai terkagum-kagum ya. Seseorang yang memperoleh harta dari cara yang haram. Fa'in anfaqo minhu au tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Nah, ini ya. Dijelaskan. Jika dia infak atau dia sedekahkan, maka itu lam yuqbal. Tidak diterima itu. Sodakohnya. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in amsaka lam yubarak lahu fihi.
Tapi kalau dia menahan harta itu, ya, tetap dipertahankan di tangannya, maka harta tersebut tidak diberkahi. Wa immata wa tarokahu kana zadahu ilan nar. Nah, ini yang paling mengerikan. Dan ia tinggalkan, maka itu akan menjadi bekal dia ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini makanya ya hati-hati kita di dalam mencari rezeki yang halal supaya apa? Berkah. Nah, gitu. Insya Allah. Baik Ustadz, wah Masya Allah ini apa fakta ya. Jadi hari ini masyarakat di sekitar kita gitu, nggak usah jauh-jauh, bahkan mungkin tetangga kita atau ya dalam komplek kita, bahkan mungkin saudara-saudara kita juga gitu Ustadz. Nih sering terjadi apa ya, mungkin bukan perdebatan lah, mungkin pemahaman yang berbeda berkaitan tadi misalkan dengan apa bisnis yang halal atau haram atau juga mungkin akad-akad yang riba dan bukan gitu kan. Karena ada sebagian yang masih menganggap kalau hutang atau kredit rumah atau mobil atau apa di perbankan tuh mereka masih menganggap halal gitu. Tadi Ustadz sampaikan bahwa entah pemahamannya, entah mungkin ada juga kan sebagian dari kiai atau Ustadz juga membolehkan itu lah. Ini kan ya Allah, luar biasa bagaimana tantangan hidup kita itu semakin berat karena bukan musuh, tapi sebenarnya tantangan kita bukan dari orang-orang yang kafir, tapi juga saudara kita juga yang sebenarnya seharusnya mereka memahami itu. Ini luar biasa Ustadz. Ini menjadi PR kita semua bahwa untuk apa ya, memberikan pencerahan bagaimana tentang urgenitas, bagaimana memilih usaha-usaha yang halal tadi. Baik, sahabat Asalim, mungkin sudah apa ya, sudah sebentar lagi kita menjelang berbuka puasa. Silakan kalau mau sambil menyiapkan kopi atau teh, kurmanya silakan. Tapi kita masih bersama guru kita Ustadz Hamis Sodri karena masih ada beberapa pembahasan yang lain. Dan mungkin sedikit informasi kepada sahabat Asalim bahwa apa acara Asalim Ramadan Planner ini diadakan setiap satu pekan 3 kali, setiap Jumat, Sabtu, dan Ahad sore, Ahad petang menjelang berbuka puasa. Baik, kita kembali kepada Ustadz Fahmi, yaitu pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ini sering apa gerenjal dalam hati saya juga gitu kan, bahwa ini kalau dalam Quran atau dalam Sunnah kan intinya kan terdiri dari dua bagian Ustaz ya, yaitu perintah dan larangan kan gitu ya. Jadi apapun itulah termasuk juga ibadah, termasuk juga tadi Ustaz sudah membahas tentang segelas ekonomi dan hukum-hukum yang ada saat ini gitu. Jadi kalau saat ini kita memahami tentang usaha yang halal, tentang apa bisnis yang halal gitu kan, untuk mendapat keberkahan tadi, sebenarnya pemicunya apa gitu, janji Allah itu apa gitu, atau mungkin kalau kita sampai nerjang juga ancaman Allah apa gitu Ustaz. Mungkin ada, tadi mungkin sudah ada satu hadis ya, tapi mungkin bisa ditambahkan atau mungkin ada penekanan lagi Ustaz, monggo Ustaz. Ya, kembali lagi ini ya. Kita harus melihat bahwa ada beberapa asbabut tamalluk ya kan. Sesuatu itu yang sah menjadi milik kita. Rizki ini rizku biadillah wahda. Kita juga pahami rizki itu bisa saja halal, bisa haram ya. Betul Ustaz. Hanya yang diperintahkan kepada kita mencari rizki yang halalan thayyibah. Halal, thayyibah. Nah, karena apa? Perampok dari hasil rampokannya dia juga mungkin bisa untuk makan, bisa untuk membeli kendaraan, atau memberi makan kepada keluarganya, atau juga beli rumah. Koruptor juga seperti itu kan. Ya bisa juga ya, untuk kehidupan sehari-harinya kepada keluarganya, ya kan, termasuk juga apa itu untuk membangun rumah apa segala macam atau foya-foya itu kita lihat faktanya, ya kan. Betul Ustaz. Yang memang benar-benar di sini sesuatu itu sah menjadi milik, ya kan, sesuatu itu sah menjadi milik kita ya berkaitan dengan harta atau uang itu kalau memang itu diperoleh melalui sebab-sebab kepemilikan, ya kan. Ada beberapa sebab kepemilikan yang mana di situ kita melihat, ya kan,
ada beberapa sebab kepemilikan. Di antaranya memang di sini sebab-sebab kepemilikan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, dalam kitab Iktisodinya, beliau menyebutkan di antaranya satu, bekerja, ya kan? Yang bekerja itu dia bekerja, misalnya juga di antaranya menghidupkan tanah mati, ihyaul mawat. Tanah yang tidak ada pemiliknya, terus di situ akhirnya dia olah, terus sehingga menghasilkan, maka dia akan melakukan aktivitas di tanah tersebut, ya kan? Atau juga menggali kandungan bumi, atau mungkin berburu. Nah, di antaranya juga ada yang menjadi maklar, ya kan? Ada yang mungkin dia juga melakukan kontrak kerja, ya kan? Di antaranya kerja kepada seseorang, ya, dia statusnya sebagai pekerja, ya kan? Sehingga dia dapat gaji, dapat honor, kan kayak gitu dari situ. Nah, itu di antaranya yang sebab-sebab pemilikan itu, ya. Nah, itu melalui bekerja. Atau juga dia mendapatkan harta itu dari waris, ya kan? Yang ketiga di antaranya sebab-sebab pemilikan itu iqta'ul daulah, atau adanya pemberian dari negara, dari daulah terhadap apa itu penduduk-penduduk tertentu yang memang diperlukan untuk menyambung hidupnya. Nah, termasuk juga ada dia mendapatkan harta untuk menyambung hidupnya, itu diantaranya itu ya, mendapatkan sodako apa segala macam. Atau mungkin dia mendapatkan harta karena menyewakan rumahnya, menyewakan mobilnya apa segala macam, diantaranya seperti itu. Nah ya, ini di antara sebab kepemilikan. Nah, bekerja ya, udah pasti juga bekerja harus pekerjaan yang memang dibolehkan oleh syariat Islam. Di antaranya kan orang itu baru sah disebut dia memiliki sesuatu, seperti itu sebab-sebab pemilikannya. Oke, terus Ya tadi Ustadz, maksud saya tadi ini Masya Allah luar biasa Ustadz menjabarkan ya tentang kepemilikan, apa yang menjadi kepemilikan sebagai bentuk rezeki, tapi tentunya harus kepemilikan yang halal gitu kan. Tadi pertanyaan saya adalah mungkin ada apa penguat gitu dari nas atau mungkin sunnah Rasul yang bahwa kita itu benar-benar harus mewajibkan kita itu mencari rezeki yang halal Ustadz. Mungkin ya, ada Ustadz ya. itu ditegaskan oleh Allah ya sebenarnya berkaitan dengan mencari rizki yang halal itu sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 168. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini jelas sekali seruan Allah itu menggunakan ya ayyuhan nas. Ini yang sifatnya berlaku umum ya kepada seluruh manusia. Ya, ya nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa-apa yang ada di bumi ini halalan thayyibah, halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka itu adalah apa itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ini clear sekali bahwa kita memang diperintahkan oleh Allah untuk mencari rizki yang halal. Gitu. Halal. Kita punya kewajiban ya bagi laki-laki seorang ayah apa segala macam itu mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istri, kepada anak-anaknya.
bil ma'ruf, ya kan? Ya kan, dengan ma'ruf. Bukan sekedarnya ya. Kan? Karena kadang ada yang asal lah, ya sudah, ya sudahlah, ini segini aja cukup kan, kayak gitu. Nah, padahal mungkin dia mengatakan begitu karena kemalasan dia kan, kayak gitulah. Betul. Atau dia punya apalah alasan yang dibuat-buat lah untuk melegitimasi apa yang dia dapatkan, seperti itulah ya. Makanya kita diperintahkan untuk itu. Nah, di dalam ayat yang lain, nah ini juga menarik ya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya, itu Allah berfirman, yang ini memang kalau melihat urutan-urutan ayatnya ini kisah berkaitan dengan Korun. Ya, yang kita disebutkan kalau di dalam surat Al-Qasas ayat 76 itu diceritakan di sini kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu ubil usbati, ya, ulil kuwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini dilukiskan bagaimana luar biasanya kekayaan Qarun itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu adalah dari kaumnya Musa, termasuk kaumnya Musa. Fabagha, tapi dia berlaku zalim, ya kan? Fabagha alaihim, tapi dia itu berlaku zalim terhadap mereka. Ya. Terus di sini wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu ubil usbah. Ya. Latanu ubil usbati ulil kuwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini sampai dilukiskan begini, ya kan? Dan telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya itu sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang. Jadi itu baru kunci gudangnya aja kan. Bisa satu gudangnya luas sekali kan, gitu. Sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada dia, ya kan, janganlah engkau terlalu bangga. La tafro, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak sukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Nah ini kaumnya mengingatkan. Nah, terus dilanjutkan dengan ayat selanjutnya itu. Allah memerintahkan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini wabtaghi fi ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu. Nah, jadi ini ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ini wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah. Nah, ini yang memang kalau ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan ladang kita untuk menanam yang tujuannya untuk akhirat. Jadi harusnya apa yang kita lakukan ini memang dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah, sehingga kita nanti benar-benar bisa mendapatkan surganya Allah. Jadi ini hanya wasilah, tapi tetap ya kan,
wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya, ya Hmm, dunia itu bukan fokus, ya kan? betul, betul, Ustaz. Fokusnya Anda ke akhirat. Wala tansa, tapi ingat nih gitu. Jangan lupa Anda itu hidup dunia, iya, ya kan? Tapi bagaimana seluruh aktivitas kita selain tadi diperintahkan makan halalan thayyibah, nah, kita itu benar-benar Yes. dalam ikhtiarnya itu hendaklah memang apa itu yang kita ikhtiarkan itu untuk keselamatan di dunia dan akhirat, terutama untuk mendapatkan pahala yang berlimpah nanti di akhirat nanti, seperti itulah, ya kan? Makanya Masya Allah. ada pameo kan, apa ada suatu kata motivasi lah yang luar Apa biasa, itu, Ustaz? bukan hanya untung rugi, tapi menjadi surga dan nerakanya kita. Seperti itu. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Ini luar biasa, Ustaz. Ya, apa, menjadi perenungan kita semua ya, bahwa harta itu tidak semata-mata untuk kita makan atau kita nikmati di dunia, tapi tadi Ustaz sampaikan bahwa ini berkaitan dengan surga dan neraka. Saya teringat jadinya, Ustaz. Saya dulu pernah punya kawan ya, ya termasuk ya dibilang dekat juga enggak, tapi dibilang enggak dekat juga lumayan karena beliau sering curhat juga ke saya gitu loh. Jadi beliau itu pernah curhat, kawan saya di Bali itu, dia tuh punya hutang, Ustaz. Sebenarnya beliau ini sangat kaya raya karena asetnya di mana-mana, di Kuta, di mana-mana lah gitu. Dan beliau sampaikan, Pak Wicak, saya tuh lagi pusing. Kenapa, Pak? Gitu. Saya tuh harus menyelesaikan hutang saya di bank dan bunganya aja 1 M gitu. Saya kaget gitu. Bunganya aja 1 M, Ustaz. Saya bayangin gitu. Bunganya 1 M bagaimana pokok utangnya gitu kan. Saya cuma bayangin gini gitu. Saya setiap hari kan, ya kita lah mungkin semua kita. Kita makan itu kan 1 piring, Ustaz ya. 1 piring lah. Apapun kita mau di restoran mewah atau kita di rumah cuma dengan kerupuk istilahnya gitu kan. Tetap 1 piring gitu ya. Mungkin 3 kali 1 hari 3 piring lah gitu. Terus kalau kita punya uang banyak, punya harta banyak, aset banyak, tapi kita juga saat ini punya hutang banyak dan sebegitu besar hutang kita, itu hutang yang jelas itu kawan saya, maksudnya bukan orang lain, kita yang kenal dekat lah gitu ya. Itu saya bayanginnya, apa sih nikmatnya gitu, apa nikmatnya gitu, kita dengan sama-sama juga cuma 1 piring yang kita makan setiap kali makan itu satu. Jadi ini flashback sedikit dengan tadi materi ini Mas Rotat. Jadi mengingatkan bagaimana apa keberkahan itu bukan tidak dari banyak, tapi bagaimana keterkaitan kita dengan ketakwaan tadi, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini kita lanjut lagi. Ini mungkin teman-teman Asalim mungkin sudah sebentar lagi berbuka puasa. Mungkin yang di Indonesia bagian tengah, bagian timur sudah memulai, tapi yang di barat silahkan yang mau bersiap-siap. Masih bersama kita, guru kita di program Salim Ramadan Planner, dan nanti tidak hanya ketemu dengan beliau, Ustadz Fahmi akan banyak program yang lain, materi-materi yang luar biasa, dan sekali lagi ini menarik sekali. Baik, kita lanjut Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi. Ini sekarang kan Ramadan Ustadz ya. Ini tentu bulan yang tidak biasa, bulan yang walaupun sebenarnya ini bulan Ramadan yang tahun ini adalah Ramadan yang agak lain kalau saya boleh bilang, karena memang kondisi umat yang saya mungkin semualah kita melihat bagaimana saudara kita di Gaza, di Palestina begitu menderitanya, begitu terzolimi, dan ini menjadi momentum yang luar biasa kepada kita semua umat Islam di dunia. Bagaimana kita itu apa sih sebenarnya yang agar Ustadz bisa sampaikan dengan kita berusaha atau berikhtiar mempunyai usaha yang halal, tapi juga mempunyai apa ya, mempunyai semangat bagaimana kita itu bisa apa ya, membantu saudara kita yang tidak hanya dalam arti apa ya, mungkin tidak hanya sekedar makan atau obat, tapi benar-benar perjuangan ini sangat kompleks itu Ustaz, dan mungkin Ramadan menjadi apa ya, pemicu untuk semangat kita gitu Ustaz. Gimana nih Ustaz? Ya, benar. Ibaratnya kan begini ya. Ini sebagai salah satu contoh saja, Mas Wicak. Kalau Mas Baik Ustaz. Wicak itu beli ini rajanya buah durian, ya kan? Musangking. Kita anggap aja musangking atau apa gitu. Ketika kita durian, Ya. kan durian itu terus dihitung kiloan. Yang masuk kiloannya itu apa aja itu ketika durian itu ditimbang, ya kan? Ditimbang kita beli sekian kilo, itu termasuk apa aja dalam durian itu.
Ya ada kulitnya, ada isinya, ada mungkin sangkangnya gitu ya Ustaz ya. Ya kan? Biasanya yang umum sekian Betul, kilo itu udah termasuk kulit-kulitnya kan. Nah, begitu kan? betul sekali Ustaz. Ya, Hmm, termasuk atau yang gampang mungkin juga kita beli aqua. Nah, jangan hmm. jangan nyebut aqua lah mungkin ya. Beli Air mineral. beli minuman mineral, ya kan? Minuman mineral. Hmm, hmm. Ketika kita beli itu di apa itu pakai plastik kan, pakai botol kan? Betul Ya, Ustaz. mungkin nggak kita itu ibaratnya ke tukang pembeli, saya mau beli dalamnya aja, kan gitu. Enggak kan? Berapa Pak? Ini kita Betul, kita tidak beli Ustaz. kan? Kita beli, Iya, ya kan? Terus kita minum kan? Yang kita minum itu apanya? yang kita beli isinya Ustaz. Isinya kan? Airnya. Iya Airnya isinya kan? Ustaz. Botolnya ya kita Airnya buang betul. kan? Kalau Betul. tempat-tempatnya kita juga makan, wah ini saya udah keluar duit nih. Sayang ini. Ini selain Hmm, air saya juga rugi. punya ini gitu lah. Kira-kira jadi Hmm, apa hmm, itu? hmm. Bisa jadi penyakit kan? Iya kan? Iya, iya. Jadi Itu yang jelas jadi lucu Ustaz. jadi Jadi lucu. lucu. Nah, duren-durennya begitu. Lah, itulah sebenarnya ibaratnya rizki. Ya kan? Hmm. Ada bagian yang memang itu untuk orang lain. Kan kayak gitu. Hmm. Ya bisa saja Iya, iya, itu iya. tadi botolnya menjadi rezekinya para pemulung yang memang mencari Masya dia Allah, kan betul. kayak gitu kan. Lah begitu. Betul, betul. Ibaratnya Hmm, kalau kita itu ya maksimal mungkin kita makan 2 piring kan kayak gitulah. Ya kan? betul Ustaz. Maksimal itu pun juga seenak-enaknya makanan kalau kita Hmm, tawarin lagi dan kondisi kita kenyang, kita pasti hmm, enggak, sudah cukup kan kayak gitu. Enggak bisa dijejelin. betul Nah, Ustaz. begitulah sebenarnya kan berkaitan dengan Hmm, bagaimana kita itu harus berbagi. Apalagi memang ya Allah itu mengibaratkan pemberian kita infak apa ya, sodako apa segala macam itu sebagai kordon hasanah. hmm. Coba pinjaman. Allah itu Pinjaman. memiliki segalanya. Ya. Hmm, Termasuk apa yang kita miliki itu adalah milik Allah. Ya betul kan? Ustaz. Kalau Allah berkehendak mengambil, ya tinggal mengambil. Tapi ternyata Allah itu memberikan lukisan kepada orang-orang yang berinfak itu seperti memberikan pinjaman kepada Allah. Hmm, Ya kan? Lah ini betul Ustaz. luar biasa banget gitulah. Bagaimana Hmm, apresiasinya Allah. Nah, di sini sebenarnya Masya Allah. bagaimana kaitannya kita dengan berbagi. Nah, ya memang kondisi tidak adanya daulah Islam saat ini memang membuat kaum muslimin sudah tanpa junnah gitulah. Ini yang kita sangat sesalkan memang sesuatu yang sangat kasat mata apa yang terjadi pembantaian di Gaza, di Palestina dan di tempat-tempat lain. Kaum muslimin itu justru pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ada saat ini negeri-negeri muslim itu hanya sibuk dari konferensi ke konferensi dan mereka ibaratnya membantu Hmm, padahal ya bahkan di antara mereka itu berkolaborasi ya dengan Israel dengan betul. membuat Hmm, tol laut lah, termasuk juga beberapa negara yang hmm, di sekitarnya, Turki, Mesir, atau juga negara-negara yang lain itu justru mensuplai untuk kebutuhan Israel. Nah, ini yang hmm, mereka itu benar-benar naif gitu, sangat naif. Ya, ini karena ketiadaan sunnah saat ini ya, pemimpin kaum hmm, muslimin, seorang khalifah dalam kehilafahan itu sendiri. Nah, itu yang kita lihat lah fenomena yang terjadi. Ada satu hal yang memang menarik di sini ya. Perbedaannya eh, kekayaan para sahabat dan kekayaan orang-orang terkaya di dunia saat ini. hmm, Ini ada yang sangat kontras. Para sahabat hmm. itu baru diketahui benar-benar sangat kaya itu, justru yang banyak diberitakan itu adalah karena infaknya. Betul, betul Ustaz. Iya kan? Bukan Iya, diberitakan dia punya aset ini itu itu kan iya, iya, ya iya, kan? betul Ustaz. Hmm, Tapi karena hmm, infaknya, ya kan? hmm, Tapi orang-orang terkaya saat ini, ya termasuk sultan-sultan di Indonesia itu asetnya, ya hmm, kan? Berapa turunnya ke bawah ya mungkin ya seperti konsep kapitalis trickle down effect hmm, kan kayak gitu. hmm.
Nah, ya beda kan dengan misalnya Abdurrahman bin Auf itu mensodakokan 40.000 dinar, kan kayak gitu. Mensodakokan 1.000 onta, Sayyidina Utsman bin Affan kan kayak gitu. Dan termasuk Betul. juga bagaimana sumur rumat apa itu kan. Dan di sekitar Masjid Nabawi itu ada hotel yang merupakan wakafnya dari Sayyidina Utsman. Ini kan luar biasa. Masya Allah. Orang yang Luar biasa. dijamin masih surga masih mendapatkan pahala wakaf. Masya Allah. Seperti itu diantaranya. Ya begitulah fenomena yang terjadi. Baik Ustadz, ini betul sekali tadi Ustadz menyampaikan saat ini sebenarnya kita ini tidak kekurangan para pengusaha muslim yang kaya raya Ustadz ya, yang benar-benar hartanya berlimpah itu tidak kekurangan. Mungkin kalau nggak usah jauh-jauh di Indonesia ini mungkin kalau dihitung banyak sekali gitu. Tapi ya tadi gitu, mungkin yang kita tahu adalah asetnya atau berapa bagaimana kekayaannya gitu. Padahal waktu zaman Rasul, para sahabat tadi pada saat mau perang saja Sayyidina Umar ya mensodakokan separuh hartanya gitu, bahkan mungkin tidak ada yang bisa melebihi aku gitu kan, ternyata Sayyidina Abu Bakar menyedekahkan semuanya hartanya, hanya tertinggal Rasul dan Allah kan. Masya Allah, ini kan sesuatu yang mungkin tidak ada hari ini gitu. Padahal kalau kita bicara hari ini ya banyak sekali, apalagi di para pengusaha-pengusaha muslim di daerah Timur Tengah sana sangat banyak sekali gitu Ustaz. Baik Ustaz, ini menjadi perenungan kita semua. Mungkin di hari-hari Ramadan ini kita sering melihat Ustaz, sering melihat ya foto-foto anak-anak kecil di Gaza, di Palestina yang di kamp-kamp pengungsian yang aduh, mungkin nggak cuma sedih, tapi mungkin kita tidak sudah speechless lagi, nggak bisa berkata apa-apa gitu. Karena dari yang dulu anak-anak itu lucu, yang ganteng, yang cantik, yang luar biasa enak dipandang, saat ini mereka tinggal pulang dan perut ini sangat menyayat hati gitu. Sementara kita mungkin di Indonesia, di rumah kita mungkin berbuka masih bisa, ya mungkin masih bisa lumayan banyak menu gitu. Bahkan mungkin di masjid-masjid, di musola-musola, di para majlis-majlis ada takjil yang begitu luar biasanya menyediakan banyak makan. Ini kan sesuatu yang sesuatu yang miris menurut saya gitu Ustaz ya. Sementara di bagian dunia sana itu mau mendapatkan air seteguk aja tidak bisa gitu. Ini sangat 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 miris. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya. Jadi ini para pengusaha muslim kan juga banyak Ustaz ya yang sudah paham bagaimana dengan akad-akad yang batil, akad-akad yang seharusnya yang syariah gitu. Artinya sudah paham mungkin akad-akad riba, kemudian juga muamalah secara kompleks, bagaimana berbisnis yang baik, berbisnis sesuai syariat gitu kan. Nah ini kan banyak yang mereka tuh berhijrah gitu Ustaz. Tapi faktanya kan juga tidak, maksudnya banyak juga yang setelah berhijrah itu tidak kuat gitu Ustaz. Atau mungkin juga melaluinya dengan sangat berat sekali gitu. Karena memang mungkin pada saat mereka mencari rezeki dengan cara yang halal, hijrah dari yang dulunya bergelimang harta, kemudian saat ini berusaha bagaimana usaha-usaha yang mungkin memulai dengan seadanya atau dan sebagainya, atau mungkin ini bagian dari ujian juga. Ini kira-kira bagaimana menurut Ustaz itu? Karena saya sering membaca juga teman-teman yang hijrah, kemudian tuh kadang parameternya tuh dengan Ustaz. Kalau dulu dia punya harta, kemudian hijrah, kemudian bisnisnya lancar, itu dianggap sudah berkah gitu. Ini kan saya kan sesuatu yang mungkin kurang pas Ustaz. Karena sebenarnya kan ujian itu kan bisa juga dari harta yang banyak, juga dengan harta yang kurang gitu Ustaz. Ustaz. Ya mungkin kalau mungkin dibilang banyak yang sudah mengerti, sebenarnya masih belum ya. Kalau Belum Ustaz ya. semakin banyak pengusaha muslim, ya alhamdulillah sekarang itu menunjukkan hal yang luar biasa lah berkaitan dengan Betul Ustaz. Betul. pertumbuhan ekonomi syariah saat ini kan, berkaitan dengan Alhamdulillah. ini. Cuman kembali lagi ya kan, yang kita perlu renungkan itu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hal jasa'ul ihsan illal ihsan. Balasannya kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Nah, dalam suatu makalah juga disebutkan hal jasa'us sayyi'ah as-sayyi'atu ba'da. Balasan terhadap suatu keburukan itu adalah keburukan berikutnya. Nah, itu yang mungkin juga harus menjadi kehati-hatian kita. Nah, sebenarnya apa yang sangat kita takutkan itu, jangan sampai kita itu di sini tidak merasa
ya kan? Hmm. Ketika seseorang itu mencari rezeki dan sebenarnya cara yang dia lakukan itu adalah cara yang dilarang oleh syariat, tapi dia tidak merasa dan dia merasa Hmm. enjoy terhadap kondisi tersebut. Hmm. Yaitu takut itu yang sebenarnya hal jasa usai'ah, balasannya dari suatu keburukan itu adalah keburukan berikutnya. Ini saya coba Hmm. kutipkan ya, ada suatu yang Imam Ibnul Jauzi itu rahimahullah pernah berkata, hukuman yang paling besar ya, adalah orang-orang yang dihukum tidak bisa merasakan adanya hukuman. Hmm. Wah, dalam Ustaz. Ya kan? Dalam sekali itu Ustaz. Betul-betul. Hukuman yang paling besar adalah orang yang dihukum tidak bisa merasakan adanya hukuman. Dan yang lebih parah dari itu adalah ketika ia bergembira dengan sesuatu yang sebenarnya itu merupakan hukuman. Ini naudzubillah ya. Kita tidak Alhamdulillah. seperti itu gitu lah. Misalnya seperti bergembira sebab mendapatkan harta yang haram. Ya. Dia happy itu ketika mungkin Hmm. berhasil korupsi tidak ketahuan, berhasil menipu Hmm. tidak ketahuan, berhasil merampok tidak ketahuan. Dia merasa bahagia, ya kan? Ya kan? Di situ. Dan bergembira sebab itu bisa melakukan perbuatan dosa. Orang-orang yang pada kondisi ini tidak akan bisa melakukan ketaatan ini. Hmm. Ya. Ini Alhamdulillah. kaitan dengan bagaimana kekhawatiran kita, ya, kehati-hatian kita, jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Al-Jauzi ini. Hukuman yang paling besar itu adalah orang-orang yang dihukum tidak bisa merasakan adanya hukuman. Dan yang Hmm. lebih parah dari itu adalah ketika ia bergembira dengan sesuatu yang sebenarnya itu merupakan hukuman bagi dia. Itu istidraj lah istilah. Hmm. Ya, Betul Ustaz. gembira karena dia mendapatkan harta yang haram dan bergembira itu karena dia happy, maka dia tidak akan merasakan bahwa itu adalah perbuatan dosa. Itu kan? Alhamdulillah. Hmm. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Kalau orang itu jika dia berbohong, menipu, terus dia masih merasa oh ini saya melakukan penipuan atau saya melakukan perbuatan riba atau saya melakukan kecurangan bisnis dan orang tersebut merasa mungkin orang tersebut masih bisa diperbaiki. Tapi kalau dia melakukan suatu aktivitas yang memang itu sebenarnya perbuatan dosa, ya kan? Tapi dia merasa itu sebagai perbuatan yang apa itu yang dibolehkan oleh ya sebagai suatu perbuatan yang boleh-boleh saja, maka untuk memperbaikinya itu mungkin juga menjadi lebih susah kan bagi kita. Nah, ini naudzubillah. Hmm. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim ya kan kayak gitu. Nah itu seperti itu. Makanya di sinilah kenapa saya katakan perlu circle, perlu saling memperkuat kan gitu. Teman-teman yang saling mengingatkan. Nah di situ itu yang harus diperkuat seperti itu. Ya. Insyaallah Ustaz. Ya. Baik Ustaz, Masya Allah tidak terasa sudah lebih dari 45 menit nih Ustaz. Wah, seru sekali sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyakan Ustaz, tapi terbatas sama waktu. Jadi kepada sahabat Muslim, sahabat Asalim, seluruh Nusantara, mungkin bahkan sampai ke Malaysia mungkin yang menyimak kita, semoga saja. Jadi kita punya program yang namanya Ramadan atau Asalim Ramadan Planner ini, kita punya program yang akan ditayangkan setiap Jumat, Sabtu, dan Ahad petang, jam 5 sore menjelang berbuka puasa. Ini dengan berbagai tema, baik dari ekonomi, baik nafsiyah juga tentang banyak yang nanti akan disampaikan guru-guru kita semua. Nah, ini masalah Ustaz. Karena sudah lebih dari 45 menit, mungkin semoga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di seluruh Nusantara bisa menikmati berbuka dengan nyaman. Mungkin ini kata penutupnya apa Ustaz dari tema kita petang ini Ustaz? Monggo Ustaz. Ya, biasanya sahabat itu menutup pertemuan itu dengan membacakan surat Al-Asr.
Ini makna yang luar biasa. Kan? Betul sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Ya. Sesungguhnya semua manusia itu rugi. Rugi semuanya. Kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang tadi beriman, melakukan amal soleh, dan melakukan aktivitas dakwah. Ya kan? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya kan? Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini aktivitas dakwah. Ya, apa artinya? Ya, kita juga jangan sampai kehilangan atau tidak melakukan 3 aktivitas tadi, yaitu beriman, beramal soleh, bahkan lebih khusus lagi, amal soleh yang sampai disebutkan di sini adalah aktivitas dakwah tadi. Ya kan? Dan kita juga mengikhtiarkan untuk mengajak orang-orang yang lain supaya melakukan aktivitas ini pun juga. Ya, 3 aktivitas ini. Itu mungkin ya bisa saya sampaikan. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasih kepada guru kita Ustaz Fahmi Sodri yang petang ini atau hari sore ini sudah memberikan pencerahan, bukan cuma siraman rohani, tapi ini memberikan pemahaman yang luar biasa dengan kondisi hari ini, baik sebagai pengusaha muslim juga sebagai umat yang dalam faktanya hari ini itu banyak saudara-saudara kita yang tertindas, terdolimi, terhina gitu kan. Ini menjadi perenungan buat kita semua. Baik Ustadz, terima kasih yang luar biasa kepada Ustadz Fahmi yang sudah menyempatkan waktunya hadir di channelnya As-Salim ini. Dan juga kepada seluruh pemirsa, pendengar yang menyimak acara ini yang mungkin juga di jalan, yang masih dari kantor atau mungkin di perjalanan menuju rumah. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan bertemu dengan keluarga dan bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga. Baik Ustadz, kita doakan Ustadz Fahmi selalu sehat bersama keluarga dan bisa bertemu lagi dengan kita karena masih ada tema-tema yang lain Ustadz menunggu dan kita membutuhkan pencerahan dari Ustadz. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Wicak atas kekurangan mohon maaf. Awan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.